Alhamdulillah Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udhu bihi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillah fala mudilla lah wa man yudlil fala hadiya lah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala habibina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du fa ya ibadallah, usikum wa nafsi bi taqwallah faqad fazal muttaqun. Wa qala Allah ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Para jamaah Jumat rahimakumullah, di sini kami selaku sang khatib diberi kewajiban untuk menyampaikan wasiat secara khusus kepada diri sang khatib dan wasiat secara umum kepada seluruh para jamaah, yaitu agar senantiasa meningkatkan ketakwaan kepada Allah, agar senantiasa meningkatkan rasa takut kepada Allah dengan cara memperbanyak ingat kepada Allah, dengan cara memperbanyak amal-amal soleh, dengan cara selalu berusaha beribadah atas dasar syariat-syariat yang ditetapkan oleh Allah, dengan cara selalu dan memperbanyak istighfar dan bertaubat atas kesalahan-kesalahan yang pernah dilakukan di masa lalu, karena tidak ada seorang pun yang luput dari kesalahan yang pernah dilakukan di masa lalu. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, wa inni laghaffarun liman taba wa amana wa amila shalihan tsumma ihtada. Dan aku adalah zat yang maha pengampun bagi orang yang bertaubat dan bagi orang yang beriman kepadaku, bagi orang yang beramal saleh, kemudian orang tersebut selalu berusaha di jalan yang lurus, selalu berada pada jalan yang ditunjukkan oleh Allah. Jamaah Jumat rahimakumullah, pada hari ini kita berada pada tanggal 2 bulan Rabiul Awal, atau kita kenal dengan bulan Maulid. Sebelum bulan Rabiul Awal ini kita telah melewati bulan Safar. Dahulu pada zaman jahiliyah, pada zaman belum datangnya agama Islam, orang-orang jahiliyah ketika masuk bulan Safar, mereka mengosongkan rumah-rumah mereka, mereka mengosongkan tempat tinggal mereka mengungsi, sehingga rumah-rumah mereka dan tempat-tempat tinggal mereka menjadi kosong. Oleh karena itu bulan tersebut dinamakan Safar, yang artinya kosong. Safira yasfuru artinya kosong. Kata sifrun, kata nol juga terambil dari kata safar. Kenapa orang-orang jahiliyah pada zaman dahulu kok mengosongkan rumah mereka? Kok sampai mereka mengungsi? Kenapa? Ada apa pada bulan ini? Ternyata sudah sejak zaman dahulu mereka mempunyai keyakinan bahwa pada bulan ini Tuhan atau Allah, karena mereka menyembah Allah sekaligus menyembah berhala, menurunkan bala, menurunkan kesialan pada bulan ini. Jamaah Jumat rahimakumullah,
pada saat Islam datang, pada saat Allah mengutus Muhammad sebagai utusan Allah, maka Rasulullah dengan tegas mengharamkan dan melarang keyakinan seperti ini. Rasulullah bersabda, la adwa wala tiyarah wala hammah wala safar. La adwa, tidak boleh ada keyakinan adwa, yaitu seseorang yang mempunyai keyakinan bahwa penyakit bisa menular dengan sendirinya tanpa seizin Allah. Wala tiyarah, tidak boleh ada keyakinan tiyarah, yaitu orang jahiliyah dahulu ketika keluar rumah apabila melihat burung di sebelah kanan, itu adalah pertanda keberuntungan atau pertanda positif. Kalau burungnya ada di sebelah kiri, itu pertanda kesialan atau pertanda bala atau pertanda negatif. Wala hamah, tidak boleh ada keyakinan hamah, yaitu apabila ada burung kalau tidak salah itu burung hantu menghinggap di salah satu rumah seseorang, maka diyakini penghuni rumah tersebut akan mendapatkan kesialan. Wala sofar, tidak boleh ada bulan sofar. Maksudnya tidak boleh menganggap ada kesialan, ada balak yang turun pada bulan sofar. Jamaah Jumat rahimakumullah, sangat disayangkan umat Islam khususnya pada saat ini, khususnya di Indonesia, yang masih mempercayai adanya sesuatu yang turun dari langit pada bulan Safar ini. Dan sangat disayangkan kembali karena keyakinan ini oleh umat Islam diyakini bersumber dari seorang wali yang telah kasyaf. Perlu disadari dan perlu diketahui bahwa syariat Islam tidak boleh bersumber dari isyarat-isyarat, tidak boleh bersumber dari mimpi-mimpi. Apabila sumber tersebut dijadikan dasar, sama saja itu menuduh Allah menetapkan hal tersebut, padahal Allah tidak pernah menetapkan hal tersebut. Jika seorang wali tersebut kasyaf dan menetapkan hal tersebut bahwa bulan Safar adalah turun bala, maka perlu difahami juga dulu sebelum Islam datang, orang-orang jahiliyah sudah kasyaf terlebih dahulu berarti, karena mereka meyakini hal tersebut sebelum wali tersebut sudah kasyaf. Dan oleh karena itu keyakinan ini adalah salah mutlak. Jamaah Jumat rahimakumullah, Allah berfirman dalam surat Al-Maidah ayat 90, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, innamal khamru, sesungguhnya khamr, wal maisir, dan perjudian, wal ansab, sesembahan terhadap berhala, wal azlam, dan panah-panah kecil atau anak-anak panah, rijsun min amalis syaitan, adalah perbuatan buruk dari syaitan, fajtanibuhu, dan jauhilah perbuatan tersebut, la'allakum tuflihun, agar kalian semua beruntung. Pada ayat ini Allah mengharamkan al-azlam, jamak dari zal, panah kecil atau anak panah. Kenapa Allah mengharamkan anak panah? Apa salahnya dengan panah? Ternyata panah ini digunakan untuk mengundi nasib. Kenapa Allah kok tidak langsung mengharamkan mengundi nasib saja, kok malah yang diharamkan kok panahnya? Itu menunjukkan segala bentuk perbuatan yang bersumber dari sesuatu yang diharamkan, maka perbuatan tersebut menjadi haram. Di sisi yang lain, Allah juga menganjurkan menggunakan panah. Wa'iddu lahum mastata'tum min quwwah, persiapkanlah untuk para musuh dari quwwah, sebuah quwwah. Sahabat bertanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, mal quwwah, wahai Rasulullah, apa yang dimaksud dengan quwwah itu? Qal, menjawab Rasulullah, ar-ramyu, yaitu melempar dengan panah. Panah boleh apabila dipergunakan untuk sesuatu yang diperbolehkan. Panah bisa menjadi haram apabila dipergunakan atau bersumber dari sesuatu yang diharamkan. Hal ini menunjukkan segala bentuk perbuatan
segala bentuk amalan apabila sumbernya dari keyakinan yang diharapkan oleh Allah, maka kesemuanya akan menjadi haram. Baik amalnya haram, keyakinannya pun menjadi haram. Otomatis amal tersebut menjadi amalan bid'ah. Jamaah Jumat rahimakumullah, jangan sampai kita selaku umat Islam alergi dengan kata bid'ah. Sekarang penyakit umat Islam saat ini adalah alergi dengan kata-kata bid'ah. Kenapa kok alergi? Padahal kalau kita teliti, Rasulullah menyampaikan bid'ah ketika khutbah. Ketika khutbah di atas mimbar. Oleh karena itu didengarkan oleh seluruh para sahabat. Kalau para sahabat pada saat Rasulullah khutbah mendengarkan, otomatis hadis ini menjadi mutawatir, naik derajatnya menjadi mutawatir. Barang siapa yang tidak beriman kepada hadis yang derajatnya mutawatir, sudah menjadi kesepakatan ulama, orang tersebut kafir hukumnya. Rasulullah bersabda di dalam khutbahnya, wa khairul hadi hadi Muhammad wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Hadis ini menyatakan bahwa setiap perbuatan-perbuatan yang baru adalah sesat, bid'ah, dan segala yang bid'ah adalah sesat, dan segala yang sesat adalah menjerumuskan pelakunya terhadap neraka. Jamaah Jumat rahimakumullah, jangan sampai kita termasuk apa yang diisyaratkan Rasulullah, apa yang diisyaratkan beliau. Nanti pada suatu zaman nanti ada umat Islam yang merasa asing dengan ajaran Islam itu sendiri. Badal Islamu ghoriban wa sayaudu kama bada ghoriban. Islam muncul dengan kondisi yang aneh. Mereka menganggap aneh, ajaran apa ini? Dan nanti pada saatnya nanti umat-umat Islam akan menganggap aneh juga. Ini ajaran apa ini? Padahal itu murni dari ajaran Islam itu sendiri. Oleh karena itu, para jamaah Jumat rahimakumullah, mari kita perbaiki tauhid, mari kita perbaiki keyakinan. Jangan sampai kita meyakini sesuatu yang tidak ada sumbernya dari Al-Quran maupun dari Rasulullah SAW. Jamaah Jumat rahimakumullah, sekian khutbah singkat ini, semoga bermanfaat. Semoga kita selalu mendapatkan bimbingan dari Allah Subhanahu wa taala. Kita dibimbing selalu berada di jalan yang benar sampai pada suatu saat nanti kita dipanggil di hadapan Allah. Kita dipanggil dalam keadaan yang Allah mengampuni dosa-dosa kita. Kita ridho, siap menghadapi Allah, dan Allah ridho terhadap kondisi kita. Amin ya rabbal alamin. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Faman taba min ba'di dzulmihi wa aslaha fa innallaha yatubu alaihi innallaha ghafurur rahim. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwal azizul hakim.